Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aldi Syafaat dengan NIM 0504042278. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana status hukum dari fasilitas-fasilitas umum yang berbayar. Dalam hal ini, kalau kita mengambil usul fikih hukum Islam, yaitu dikiaskan bahwasannya pembayaran upah atau pembayaran yang lainnya itu disebut ijaroh. Nah, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ijaroh ini dikatakan sebagai suatu jenis akad ataupun transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju dan bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan. Artinya, dengan cara memberi imbalan tertentu, kita bisa diklasifikasikan sebagai ijaroh, dan ijaroh ini harus ada timbal balik akibat dan manfaatnya. Dalam tatanan implementasi hukum Islam, ijaroh ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, ijaroh al-huwah, dan yang kedua ijaroh al-manfaah. Ijaroh al-huwah yaitu apabila yang disewakan ini berupa jasa dan tenaga manusia, dan ijaroh al-manfaah yaitu apabila yang disewakan ini berupa barang atau fasilitas umum yang lainnya. Namun pada macam-macam ijaroh ini mempunyai prinsip-prinsip dasar yang sama, yaitu menyewa dan menyewakan. Namun bagaimana dasar ketika menggunakan fasilitas umum tersebut? Kalau kita mengambil dari pengertian dari Al-Quran, terdapat surat Al-Baqarah ayat 223, dan itu pun ada di beberapa hadis Nabi. Artinya pada dasarnya penarikan umum tersebut itu diperbolehkan, dan dimana penghukumannya dikiaskan dengan konsep ijaroh ini karena ada timbal balik yang dibayarkan. Untuk orang-orang yang memanfaatkan toilet umum tersebut karena tujuannya untuk memakai, yang pertama untuk membiayai biaya perawatan, dan yang kedua membiayai biaya karyawan dan biaya-biaya yang lainnya. Sehingga ketika menggunakan fasilitas umum tersebut, dalam konteks ini kita berhak dan wajib membayarnya dengan tujuan untuk mengganti biaya perawatan dan fasilitas umum yang lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana jika ada seorang suami dan istri yang menikah siri dan kemudian istrinya itu tersebut ditinggal oleh suami yang tadi dengan waktu cukup lama, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki lain meminang istri tersebut dan istri tersebut mengiyakannya. Dalam hal ini, dalam pengertian usul fikih hukum Islam, suami yang berpergian jauh dalam cukup lama dalam fikih diistilahkan sebagai mahkut ataupun hilangnya suami tanpa ada kabar. Bila hilangnya keberadaan suami tersebut disimpan dalam beberapa hal, yakni pergi tanpa ada kabar, yang kedua menjadi korban bencana alam, atau keberadaan suami tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Lantas bagaimana jika ada laki-laki lain untuk meminang istri tersebut dan kemudian istri tersebut mengiyakannya, ataupun laki-laki lain yang meminang tadi sudah menikahi istri tadi? Lantas bagaimana kalau kita menjadi hakim dalam kasus tersebut? Dalam hal ini di Indonesia kita bisa merujuk pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perkawinan tetap dianggap ada sebelum diajukan permohonan putusnya perkawinan ke pengadilan agama. Dasar yang dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan dalam kasus tersebut bisa menggunakan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selain alasan itu, dapat pula menggunakan alasan suami melanggar talak yang dijadikan ketika di awal perjanjian.
Dan dalam konteks ini, ketika kita menjadi hakim dalam kasus tersebut, dalam hal ini memiliki pemahaman bahwasannya istri yang sudah menikah dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini istri tersebut tetap sah menikah dengan suami yang baru, sebab pernikahan yang dengan suami yang hilang tadi sudah terputus. Dan bagaimana jika kalau suami yang lama tiba-tiba datang kembali, maka pernikahan istri yang dengan suami yang baru tersebut dianggap batal jika suami yang lama tadi menarik istri tersebut. Adapun pernikahan istri dan suami yang baru bisa dianggap sah jika kalau suami yang lama merelakan istrinya menjadi istri laki-laki yang baru dengan kompensasi mahar mitsil yang harus dibayarkan suami baru tersebut kepada suami yang lama. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa maslahah masih disebut maslahah mulghah padahal sudah mulghah. Yang perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari maslahah dan maslahah mulghah. Maslahah secara umum merujuk pada kepentingan manfaat atau kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks fikih hukum Islam, maslahah digunakan untuk merujuk pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum atau melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Maslahah merupakan dasar hukum yang digunakan untuk memperbolehkan atau membatasi suatu perbuatan berdasarkan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Sementara itu, maslahah mulghah ialah maslahah yang telah terwujud atau tercapai ketika suatu tindakan atau kebijakan yang didasarkan pada maslahah dan berhasil mencapai tujuan kemaslahatan yang diinginkan, maka masalah tersebut dikatakan mulghah. Dalam konteks ini, maslahah mulghah dapat dipandang sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip maslahah dalam kehidupan nyata. Namun, mengapa istilah maslahah masih digunakan padahal masalah tersebut sudah mulghah? Salah satu alasannya ialah untuk tetap menjaga kesadaran bahwa maslahah yang telah tercapai tersebut masih berhubungan dengan dasar prinsip maslahah yang lebih luas. Selain itu, penggunaan istilah maslahah yang masih digunakan setelah maslahah tercapai juga dapat mempertahankan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip maslahah yang mendasari hukum Islam. Dalam prakteknya, maslahah yang telah tercapai dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan sosial. Oleh karena itu, menjaga kesadaran terhadap maslahah yang telah terwujud dapat membantu dan menyesuaikan penafsiran dan implementasi hukum Islam serta sesuai dengan keadaan yang berkembang. Sebagai contohnya, dalam konteks ekonomi, suatu kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip maslahah seperti larangan riba atau bunga itu dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dalam meminimalkan resiko dan kerugian dalam sistem keuangan. Ketika kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan tersebut, kita masih menggunakan istilah maslahah untuk mengakui landasan prinsip yang mendasarinya, meskipun tujuan tersebut telah tercapai. Cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.